Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnanda Farehan dengan NIM 04221070. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait tugas UAS DSP, yaitu tentang fungsi ahli. Di sini saya di sini saya menggunakan fungsi ahli GS, yaitu 2,292 per S kuadrat plus 4,2341 S plus 0,3614. Fungsi ini saya dapatkan dalam jurnal yang berjudul Simulasi Sistem Kendali PID Lingkungan Kelembapan Tanaman Hortikultura pada Greenhouse untuk Inovasi Pangan Lokal. Nah, jadi pada jurnalnya itu eh, di dalamnya itu membahas tentang penulis menciptakan alat yang dimana bertujuan untuk menjawab pengendalian kelembapan udara secara otomatis. Nah, di sini saya memiliki parameter utama yaitu frekuensi alami WN 0,6011 dan rasio redaman zeta sebesar 3,5219. Hasil tersebut saya dapatkan berdasarkan perhitungan manual yang saya buat. Karena eh, untuk melanjutkan perhitungan, penting untuk kita mengetahui dari nilai omega n dan zeta-nya. Selanjutnya, berikut perhitungan terhadap rise time, peak time, setting time, dan overshoot maksimum. Nah, di sini sistem saya termasuk fungsi transfer overdamped karena memiliki rasio redaman zeta yang lebih besar dari satu. Dari zeta lebih besar dari satu. Dalam sistem kendali, kondisi overdamped menunjukkan bahwa sistem memiliki redaman yang sangat kuat sehingga tidak menghasilkan osilasi saat merespon input step. Berikut alasan spesifik berdasarkan fungsi transfer yang saya berikan, yaitu pada fungsi alih berikut. Nah, di sini nilai redaman zeta saya cukup besar di atas satu, yaitu sebesar 3,5219. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa energi dalam sistem cepat teredam sehingga tidak ada osilasi pada respon transient. Kemudian eh, frekuensi teredam omega D itu berbentuk kompleks imajiner dan frekuensi teredam dihitung sebagai omega D. Oh, ini. Untuk bagian nah imajiner untuk sistem overdamped TP atau peak time terdefinisi dalam bilangan real karena tidak ada osilasi. Namun eh, kita bisa menghitung TP dalam bilangan kompleks. Nah, jadi di sini supaya saya mendapatkan nilai, saya menggunakan bilangan imajiner agar bisa mendapatkan nilai dari omega D tadi yang kita cari. Kemudian dari nilai tersebut didapatkan nilai omega D untuk kita masukkan dalam rumus TP. Nah, karena apabila kita tidak menggunakan bilangan imajiner, hasil dari perkaliannya itu tidak ada atau infinity, tidak terbaca. Nah, kemudian selanjutnya, eh, nah di sini, oh, di sini ada gambaran terkait diagram yang kita buat berdasarkan codingan. Mungkin di sini saya akan menjalankan codingan. Nah, ini codingan yang saya gunakan. Jadi kita buat gitaran. Nah, di sini setelah kita run, kita dapat melihat empat figur atau empat blok diagramnya, diagram bodenya. Nah, untuk pertama di sini respon transient. Kemudian terdapat respon steady state sesuai codingan yang kita masukkan. Setelah itu terdapat diagram root locus. Nah, yang terakhir ini diagram bode. Nah, untuk penjelasannya, nah ini gambar yang saya ambil dari percobaan tadi dan
Di sini kita bisa melihat amplitudenya sebesar 6,31. Nah, rest time sendiri ini nilai TR dari kita dapatkan dari perhitungan secara manual. Nah, sistem sistem yang terdapat dalam fungsi ALI tadi apabila kita terapkan dalam MATLAB, sistem tersebut tuh lambat mencapai steady state tanpa osilasi. Kemudian ada setting time TS sebesar 1,899 detik. Ini termasuk waktu yang diperlukan untuk fungsi ini bisa dinyatakan dalam kondisi stabil. Kemudian peak time. Nah, ini peak time yang tadi tidak terdefinisi dalam dengan real karena sistem overdamped. Nah, sistem overdamped itu apa sih? Jadi eh, itu ya tadi sistem yang rasio redaman zeta-nya itu lebih besar dari satu. Jadi tidak tidak ter, apa tidak kelihatan lah angkanya. Nah, apa tadi? Nah, tidak terdefinisi angkanya. Nah, kemudian ada overshoot maksimum. Di sini tidak ada overshoot nyata juga, tetapi eh, hasil dari min 99,3% plus 11,8 J ini saya dapatkan dari hasil perhitungan. Nah, ini. Di sini saya menggunakan identitas Euler. Nah, di sini sudah saya jelaskan terkait perhitungannya saya dapat dari bagian ini. Kemudian ini untuk yang respon transien. Jadi respon awalnya itu dia dari 0 hingga di 6,6 itu 6 dia memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa stabil di kondisi tersebut. Nah, kemudian respon steady state, respon steady state terhadap input RAM. Nah, ini tadi untuk di MATLAB ini dia terdapat pada figur 2 respon steady state. Nah, di sini jelaskan respon steady state pulse system ini terdapat S1 dan S2. Nah, S1, S2 ini terdapat nilainya. Di sini kita cari respon steady state-nya itu berdasarkan rumus perhitungan. Tapi apabila kita langsung masukkan codingan ke MATLAB, itu nanti bakal langsung muncul gambarnya. Nah, di sini kedua pol di sisi kiri sumbu SS sistem dikatakan stabil dan overdamped. Nah, kemudian ada error steady state. Nah, input errornya di sini eh, infinity karena tidak dapat mengikuti rem input. Kemudian terdapat input parabolik yaitu sebesar 15,8%. Nah, respon steady. Nah, ini untuk respon steady state tadi. Nih, kita menggunakan rumus S kuadrat plus sebagai acuan dari S kuadrat plus 4,2341 S plus 0,36414 sama dengan 0. Nah, di sini nilai A ini terdapat dari S kuadrat, kemudian nilai B dari nilai 4,2341 dan nilai C terdapat dari 0,3614. Kemudian kita hitung perumusannya hingga kita dapatkan hasil tadi S1 dan S2 ini sebesar ini. Nah, kemudian kita di sini kembali mensubstitusikan nah, ke rumus KA. Nah, karena apabila kita tidak menggunakan ini, itu dia tadi tidak terdefinisi atau infinity. Nah, dapat dinyatakan bahwa kedua pol bilangan real negatif karena semua pol berada di sebelah kiri sumbu S. Sistem ini dapat dinyatakan stabil dan sistem yang digunakan yaitu overdamped karena tidak ada komponen imajiner. Kemudian selanjutnya pada analisis diagram root locus ini. Di sini ya seperti ini gambarnya yang kita dapatkan dari MATLAB, di mana sistem ini stabil jika semua pol tetap di sisi kiri sumbu SS. Nah, kemudian dengan penguatan yang besar, di mana tadi kita di sini menggunakan sistem apa tadi sis- nah fungsi overdamped. Nah, ini jadi dia dengan nilai penguatan yang besar, beberapa pol dapat mendekati sumbu imajiner, kemungkinan osilasi dan ketidakstabilan. Nah, kemudian untuk di diagram Bode, nih di sini
terdapat peak gain dan frekuensi. Kemudian ada fase grain-nya, delay grain, dan di sini jelaskan closed loop stable. Nah, berarti dia seperti yang kita tentukan tadi bahwa fungsi alih ini apabila diterapkan yaitu termasuk fungsi loop tertutup. Nah, kemudian di sini ada analisis Bodo diagram sistem, plot magnitude peak gain 16 dB pada frekuensi sangat rendah. Nih, pada frekuensi di 1,74 min 13. Nah, kemudian karakteristik low pass gain menurun seiring peningkatan frekuensi, meredam noise pada frekuensi tinggi. Gain gain crossover terjadi saat magnitude mencapai 0 dB, menunjukkan transisi dari penguatan ke pelemahan sinyal. Kemudian ada plot phase. Margin phase 91,7 derajat di sini dapat dari fase margin, memberikan keamanan tinggi terhadap osilasi. Nah, delay margin di sini senilai 2,96 detik, menunjukkan toleransi waktu tunda sebelum kehilangan stabilitas. Nah, kemudian ada fase crossover. Di sini terjadi pada frekuensi 0,541 tanpa resonansi signifikan. Nah, jadi dari fungsi alih ini kita dapat menyimpulkan bahwa apakah sistem ini stabilitas? Ya, sistem ini termasuk stabil dengan margin keamanan tinggi. Kemudian performa optimal, sifat low pass filter menjaga respons stabil dan meredam gangguan. Keandalan, sistem bekerja andal dalam berbagai kondisi operasional. Jadi untuk kesimpulannya ya di sini analisis stabilitas melalui perhitungan dengan berikan berlopus menunjukkan bahwa sistem dapat tetap stabil dengan pengaturan penguatan yang tepat. Nah, kemudian nih Bode diagram juga mengindikasikan bahwa dengan pengaturan yang tepat, sistem mampu mengatasi gangguan frekuensi dan memberikan respon yang cepat serta akurat dalam mempertahankan kelembapan udara pada tingkat yang diinginkan. Hal ini penting untuk menjaga kestabilan lingkungan mikro di dalam greenhouse, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan tanaman secara maksimal. Jadi fungsi alih ini ya sudah cukup sangat baik apabila diterapkan dengan judul tadi, karena sudah mempertimbangkan terkait eh, jalannya fungsi alih tersebut untuk diterapkan itu seperti apa nilai errornya, dan penerapan diagramnya juga sudah menyatakan cukup bagus. Jadi ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan fungsi alih ini. Apabila saya menjelaskan secara kecepatan atau terdapat salah kata, saya mohon maaf. Untuk waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.